Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Septian Yudin Lestira, NIM 204105010071 dari kelas Perbankan Syariah 3, kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tolak ukur kebijakan moneter. Tolak ukur stabilitas moneter. Sebelum dilakukannya kebijakan moneter, pemerintah harus mempunyai target dan tolak ukur keberhasilannya. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai suatu kebijakan moneter. Di antaranya, 1. Laju inflasi yang cukup rendah terkendali. Jika dalam perbankan laju inflasi yang tinggi, itu berdampak buruk bagi perbankan. Alasannya, karena jika laju inflasi tinggi, maka bank akan mengalami kesulitan dalam menjalankan dana masyarakat. Yang kedua, suku bunga pada tingkat yang wajar. Tingginya suku bunga memang ada dampak baiknya, yaitu meningkatkan perminatan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank. Akan tetapi, dari sisi lain ada dampak buruknya, yaitu mengurangi peminatan masyarakat di bidang usaha dalam mengambil kredit untuk pengembangan usahanya. Yang ketiga, nilai tukar yang realistis. Kestabilan nilai ukur tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Yang keempat, ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Dan kelima, jumlah yang beredar dari kelima indikator sebelumnya hanya JUB yang tidak bisa dimonitor dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, indikator nomor 2 sampai dengan 5 relatif dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikutnya contoh kebijakan moneter sebagai berikut. 1. Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Yang kedua, pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Dan yang ketiga, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga tersebut. Selanjutnya, efektivitas kebijakan moneter. Yang dimaksud dengan efektivitas kebijakan moneter adalah sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah dan adapun dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesempatan kerja. Keempat, dapat meningkatkan penerimaan devisa negara. Dan kelima, memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya. Kemudian, kebijakan moneter memiliki teori yang membicarakan mengenai efektivitas kebijakan moneter. Di antaranya adalah 1. Teori natural rate hipotesis yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan kedua, teori relational expectation hypothesis yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang kebijakan moneter tidak akan efektif. Dan terakhir, ada pula efektivitas MTKM yang dapat diukur dengan dua indikator. Di antaranya berapa
apa kecepatan waktu dan kekuatan variabel-variabel pada jalur transmisi moneter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.